Jumat tanggal 1 Jumadil Awal tahun 1442 Hijriah bersamaan dengan tanggal 25 November tahun 2022 Miladiah. Yang ketiga sebagai khatib dan imam ialah Al-Arif Billah Al-Ustaz Kiai Haji Dr. Zainal Ahmad. Yang ketiga sebagai khatib dan imam ialah Al-Arif Billah Al-Ustaz Kiai Haji Dr. Zainal Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا رب هب لي من الصالحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah pecinta Masjid Al-Islah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari ini kita sedang memperingati Hari Guru secara nasional yang ke-77. Kita teringat di dalam surat kedua ayat 282 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan mengajari kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa bergembira dan bersyukur bahwa kita dilahirkan mempunyai ayah dan ibu serta bapak dan ibu guru serta anak dan cucu-cucu
surat As-Saffat, ayatnya ayat yang ke-100. Allah berfirman, Rabbi habli minas sholihin, yang artinya ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Jadi intinya agar keluarga besar kita itu soleh dan solihah, maka harus dimulai dari ayah dan ibu yang soleh dan solihah. Dan juga jasa yang tiada tara guru-guru kita, bapak dan ibu guru-guru kita. Dari kita masih kecil sampai kita ini menjadi bapak-bapak ini, dulu pasti dan pasti pernah bersekolah. Oleh karena itu berbahagialah kita apabila menjadi seorang suami dan istri yang soleh dan solehah, kemudian mempunyai anak yang soleh dan solehah, kemudian memilihkan pendidikan anak-anak cucu kita di lembaga pendidikan Islam yang insya Allah nanti akan mencetak generasi-generasi yang berakhlak mulia, yang diharapkan mereka akan menjadi imam-imam orang yang berdakwah dan unggul prestasinya selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Betapa bahagianya seorang bapak dan ibu apabila beliau meninggal dunia, meninggalkan anak-anak cucu yang soleh-solehah, misalnya menjadi takmir yang beriman takwa, menjadi muadzin yang beriman takwa, menjadi khatib yang beriman takwa. Mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, yang terbaik. Nanti banyak lihat di surat Yunus, surat ke-10 ayatnya 57 sampai 64. Jadi apapun dia, jadi pedagang, jadi TNI, jadi presiden, jadi menteri, jadi apapun dia akan menjadi orang-orang yang terbaik. Ini sebuah kegembiraan yang luar biasa sebagai seorang guru, sebagai seorang ayah dan ibu dan keluarga besar kita. Oleh karena itu, maka kita sebagai orang tua harus senantiasa berdoa dan berdoa kepada Allah, memohon agar dirinya jadikan orang yang soleh, istrinya jadikan solehah, dan juga anak-anak cucunya mudah-mudahan menjadi generasi yang soleh dan solehah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat As-Saffat ayat 100 tadi, ayat ini mengisahkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam perantauan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dianugerahi seorang anak yang soleh dan taat serta dapat menolongnya dalam menyampaikan dakwah, mendampinginya dalam perjalanan dan menjadi kawan dalam kesetiaan. Ini loh anak yang soleh dan solehah.
Bila dipandang sama orang tua yang menyenangkan, sejuk seperti mutiara-mutiara yang indah. Masih kecil, lucu, imut-imut, sudah besar pun luar biasa. Bahkan kadang-kadang anak-anak kita itu akan lebih hebat daripada orang tuanya karena perkembangan zaman. Oleh karena berbahagia kita semuanya kehadiran anak itu sebagai pengganti dari keluarga dan kaumnya yang ditinggalkannya. Permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam diperkenankan oleh Allah. Kepadanya disampaikan berita gembira, bahkan Allah akan menganugerahkan kepadanya seorang anak laki-laki yang punya sifat yang sangat sabar. Sabar itu kalau pada dengan lihat Asmaul Husna yang berada di depannya, ini nomor 99 atau nomor 100 dari Allah. Sabar itu penting. Inna Allah ma'as-sabirin. Oleh karena itu orang itu bisa bersabar. Seorang ayah, seorang ibu bisa bersabar. Seorang guru, bapak dan ibu guru kita bisa bersabar mendidik anak didiknya. Dan seorang presiden sabar mengomong warga bumi ini kalau beliau punya sabar. Pada dengan lihat tadi di surat 33 namanya Al-Ahzab ayat 35 ada 10 mutiara yang perlu panjenengan miliki agar punya kesabaran. Satu, Islamnya yang kokoh. Yang kedua, imannya yang kokoh. Yang ketiga, harus taat. Yang keempat, harus benar. Yang kelima, baru sabar. Dari sabar itu nomor 5. Setelah itu panjenengan akan dijadikan ahli sholat khusyuk. Panjenengan akan dijadikan orang yang dermawan, baik punya ilmu yang nafi juga dermawan, punya harta benda juga dermawan. Seperti kita saksikan masjid kita ini. Ini kalau tidak ada orang yang dermawan, orang yang alim dan pendengar setia dan juga pecinta ilmu, pasti masjid ini tutup. Oleh karena itu berbahagialah panjenengan semuanya. Kalau di dalam hidup ini jadikan orang yang alim, yang khair, punya anak cucu yang alim, yang khair, yang suka mendengarkan kebaikan dan suka cinta ilmu pengetahuan. Itu ciri-ciri sebagai ulama yang khair yang akan meneruskan perjuangan warasatul anbiya, yaitu para nabi dan para rasul. Mudah-mudahan panjenengan semuanya bisa. Jadi akhirnya yang kelima tadi sabar, kemudian sedekah. Jadi dia juga khusyuk sholatnya, dia juga berderma ilmu dan hartanya, kemudian puasanya disambung terus. 11 bulan itu seakan-akan dia iman dan takwa itu berkembang terus. Yo poso Senin, yo poso Kamis, yo poso sunah-sunah yang lainnya, sehingga dia nanti bertemu sama Ramadan akan senantiasa dalam keadaan 11 bulan setahun seakan-akan selalu beriman saja. Kemudian dia bisa menjaga kehormatannya. Yang ke-10 adalah senantiasa berzikir, duduk berzikir, berdiri berzikir, masjid berzikir, pasar berzikir, di kendaraan berzikir, pokoknya dibasahi lidah, ucap hati, pikir perbuatannya senantiasa bersama Tuhan yang Maha Esa. Itu wali-wali Allah. Maka panjenengan lakukan sampai daftar, ya, lihat
Surat 33 ayat 35, kalau 10 itu panjenengan punya, maka sampai akan menjadi orang dinasih Gusti. Amin ya rabbal alamin. Sifat sabar itu muncul pada waktu baik. Karena pada masa kanak-kanak sedikit sekali didapat sifat-sifat seperti sabar, tabah dan lapang dada. Anak remaja itu namanya adalah Ismail alaihissalam, anak laki-laki pertama dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibunya bernama Ibu Hajar, istri yang kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian putra yang kedua namanya Nabi Ishak alaihissalam, lahir kemudian sesudah Nabi Ismail alaihissalam, dan istri pertama dari istri pertama Nabi Ibrahim yang bernama Ibu Sarah. Jadi tolong panjenengan mulai hari ini sampai kapanpun senantiasa mohon agar minta dijadikan orang yang soleh dan solehah, dirinya, keluarga besarnya, dan juga umat Islam. Mudah-mudahan khutbah yang saya sampaikan ini berguna bagi diri kami, keluarga besar kami, dan juga seluruh pecinta Masjid Al-Islam ini. Mudah-mudahan yang masih hidup, para kiai, para habaib, para muadzin, para takmir, para donatur yang masih hidup, kita doakan panjang umur, bil barokah, wa bil qomatilah, sihah wal afiyah. Mudah-mudahan nanti wafat dalam keadaan husnul khotimah. Para kiai, para ustaz, para muadzin, para takmir, dan seluruh pecinta masjid ini yang sudah wafat, kaum mukminin, kaum mukminat, doa-doa kami, Allahumma anjil rahmah wal maghfirah wal nikmah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amah wal kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa khulafa'i rasyidin Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sa'ir sahabat wa tabi'in wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat. Ya Allah, jadikanlah negeri kami ini ya Allah negeri yang berdatun beribadah negeri yang aman, negeri yang nyaman, penduduknya orang-orang beriman. Apabila dia berbuat maksiat ya Allah, mudah-mudahan cepat-cepat bertaubat, semoga selamat di dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil syarri wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar.